Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana negara sekecil Israel dengan wilayah sempit dan hidup di tengah ancaman perang justru bisa berubah menjadi salah satu pusat teknologi paling diperhitungkan di dunia. Pernah kepikiran gak sih, kenapa negara yang tidak punya minyak sebesar negara Teluk, tidak punya pasar sebesar China, dan tidak punya wilayah seluas Amerika, malah bisa melahirkan perusahaan cyber, teknologi pertanian, sistem pertahanan, kecerdasan buatan, sampai startup yang diburu raksasa teknologi dunia? Yang membuat ini makin menarik, Israel tidak membangun kekuatan ekonominya dari kelimpahan, justru dari keterbatasan, dari tanah yang kering, dari pasar yang kecil, dari ancaman perang, dan dari kebutuhan untuk bertahan. Lalu, bagaimana tekanan itu bisa berubah menjadi inovasi? Apa benar militer Israel punya peran besar dalam lahirnya teknologi sipil? Tenang, semua akan kita bahas, karena di balik istilah Startup Nation, ada rahasia besar tentang bagaimana Israel mengubah masalah menjadi kekuatan ekonomi global. Pada 14 Mei 1948, Israel berdiri sebagai negara modern di tengah kawasan yang sejak awal tidak pernah benar-benar tenang. Negara ini lahir bukan di ruang kosong, melainkan di wilayah yang langsung dikelilingi ketegangan, perang, migrasi besar, dan kebutuhan untuk bertahan. Sejak hari pertama, Israel tidak punya banyak waktu untuk tumbuh pelan-pelan seperti negara yang aman, luas, dan kaya sumber daya alam. Kalau dilihat dari peta, Israel bukan negara besar. Wilayahnya sempit. Jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibanding negara raksasa seperti Amerika Serikat, China, atau India. Pasar dalam negerinya juga terbatas. Negara ini tidak bisa bersandar pada jutaan konsumen lokal untuk membesarkan industrinya dari dalam. Israel juga tidak punya cadangan minyak sebesar negara-negara Teluk yang bisa menjadikan energi sebagai sumber kekayaan utama. Dari luar, kondisinya terlihat tidak ideal. Tanahnya tidak semuanya subur, sebagian wilayahnya kering. Air menjadi persoalan penting. Keamanan menjadi kebutuhan harian. Pangan harus dipikirkan. Permukiman harus dibangun. Pendatang baru harus diserap, sementara ancaman dari luar terus menekan. Dalam kondisi seperti ini, pilihan Israel tidak banyak. Kalau ingin bertahan, mereka harus menemukan cara yang berbeda. Disinilah arah ekonomi Israel mulai terbentuk. Bukan dari kelimpahan, tapi dari keterbatasan. Ketika air sulit didapat, mereka harus belajar mengelola setiap tetesnya. Ketika lahan tidak luas, mereka harus membuat tanah yang ada menjadi lebih produktif. Ketika pasar dalam negeri kecil, mereka harus berpikir ke luar negeri. Ketika ancaman keamanan datang terus-menerus, mereka harus membangun teknologi pertahanan yang lebih canggih. Salah satu contoh awal yang sangat penting terjadi pada 1965, ketika teknologi irigasi tetes mulai berkembang lewat Netafim di kawasan Gurun Negev. Idenya sederhana, tapi dampaknya besar. Air tidak lagi disebar sembarangan ke seluruh lahan. Air dialirkan langsung ke akar tanaman, sedikit demi sedikit, sesuai kebutuhan. Bagi wilayah kering, cara seperti ini bukan sekedar inovasi pertanian. Ini adalah cara bertahan hidup. Pelan-pelan, pola itu menjadi ciri khas Israel. Masalah lokal diubah menjadi solusi itu diuji di dalam negeri. Setelah terbukti berguna, teknologi tersebut dibawa ke pasar dunia. Dari persoalan air, lahir teknologi irigasi dan pengelolaan air. Dari lahan sempit, lahir pertanian presisi. Dari kebutuhan keamanan, tumbuh industri pertahanan dan sistem pengawasan. Dari pasar kecil, muncul kebiasaan berpikir global sejak awal. Yang membuat pola ini menarik, Israel tidak menunggu semuanya sempurna. Mereka bergerak sambil menghadapi tekanan. Kampus, laboratorium, petani, insinyur, dan pemerintah mulai terhubung oleh kebutuhan yang sama, yaitu mencari solusi praktis. Bukan hanya solusi yang bagus di atas kertas, tapi solusi yang bisa dipakai di lapangan. Dari titik inilah fondasi Startup Nation mulai terlihat, jauh sebelum istilah itu terkenal. Israel belajar bahwa kelemahan bisa menjadi bahan bakar. Tanah kering memaksa mereka memahami air. Wilayah kecil memaksa mereka mengejar efisiensi. Ancaman perang memaksa mereka mempercepat riset. Dan pasar sempit memaksa perusahaan kecil menatap dunia sejak hari pertama.
Setelah fondasi ekonomi berbasis solusi mulai tumbuh, Israel memasuki jalur yang lebih unik. Jalur itu datang dari dunia pertahanan. Di banyak negara, militer sering dilihat hanya sebagai alat perang. Tetapi di Israel, militer juga menjadi ruang pembentukan talenta teknologi. Bukan karena semua orang di dalamnya menjadi insinyur, melainkan karena sebagian anak muda ditempatkan dalam lingkungan yang menuntut kecepatan berpikir, ketelitian membaca data, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Wajib militer membuat banyak anak muda Israel bertemu dunia pertahanan sejak usia muda. Sebagian masuk ke unit tempur, sebagian lain masuk ke bidang komunikasi, intelijen, sistem digital, pengolahan sinyal, keamanan jaringan, dan analisis data. Disinilah nama unit 8200 sering muncul. Unit ini dikenal sebagai salah satu unit intelijen penting di Israel, terutama karena hubungannya dengan teknologi, informasi, dan keamanan cyber. Bagi anak muda yang masuk ke lingkungan seperti itu, pengalaman yang mereka dapat bukan pengalaman biasa. Mereka tidak hanya duduk di ruang kelas, membaca teori, lalu menunggu ujian. Mereka berhadapan dengan persoalan nyata. Ada sinyal yang harus dibaca, ada pola komunikasi yang harus dipahami, ada sistem yang harus dijaga, ada ancaman digital yang harus dilacak, ada keputusan cepat yang bisa berdampak pada keamanan nasional. Pada 20 September 2024, laporan internasional menyoroti unit 8200 setelah dunia membicarakan kemampuan perang cyber Israel. Lalu pada 17 Juli 2024, unit ini juga disebut dalam pembahasan tentang perusahaan teknologi Israel yang tumbuh dari jaringan talenta intelijen. Dua tanggal itu memperlihatkan satu hal, hubungan antara pertahanan dan industri teknologi Israel bukan sekadar cerita lama, tetapi masih relevan sampai sekarang. Tekanan seperti ini membentuk cara berpikir yang berbeda. Mereka terbiasa memecahkan masalah tanpa menunggu instruksi yang terlalu panjang. Mereka dilatih mencari jalan ketika informasi tidak lengkap. Mereka belajar bekerja dalam tim kecil, dengan waktu terbatas dan target yang jelas. Kebiasaan inilah yang kemudian sangat cocok dengan dunia startup, karena perusahaan rintisan juga hidup dalam tekanan yang hampir sama, yaitu modal terbatas, waktu sempit, pasar keras, dan kebutuhan untuk bergerak cepat. Ketika masa dinas selesai, sebagian dari mereka tidak langsung berhenti di pengalaman militer. Mereka membawa kemampuan itu ke dunia sipil. Mantan rekan satu unit bisa menjadi calon pendiri perusahaan. Jaringan lama bisa berubah menjadi tim awal. Pengalaman membaca ancaman digital bisa berubah menjadi produk keamanan cyber. Kemampuan mengolah data bisa masuk ke sektor keuangan, kesehatan, logistik, pertahanan, dan kecerdasan buatan. Dari sinilah hubungan antara militer dan teknologi Israel menjadi menarik. Militer bukan satu-satunya sumber lahirnya perusahaan teknologi. Kampus, investor, ilmuwan, dan pasar global tetap punya peran besar. Tetapi militer memberi sesuatu yang sulit ditiru oleh ruang belajar biasa, yaitu pengalaman langsung menghadapi masalah nyata dengan konsekuensi besar. Pada masa ketika dunia semakin digital, kemampuan seperti ini menjadi semakin mahal. Serangan tidak selalu datang dalam bentuk roket atau tank. Serangan bisa masuk lewat jaringan komputer, sistem listrik, data rumah sakit, bandara, bank, atau pusat komunikasi. Bagi Israel, keamanan cyber bukan sekadar tren bisnis. Ini adalah bagian dari pertahanan nasional. Karena itu, ketika perusahaan cyber Israel mulai tumbuh, mereka membawa reputasi yang kuat. Produk mereka lahir dari lingkungan yang terbiasa membaca ancaman, bukan sekadar mengejar gaya teknologi baru. Dari medan yang sunyi inilah, ekonomi digital Israel menemukan salah satu mesin terpentingnya. Memasuki 2024 dan 2025, wajah ekonomi Israel terlihat semakin jelas. Negara ini tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat lahir banyak perusahaan rintisan. Sektor teknologinya sudah berubah menjadi mesin besar yang menopang ekspor, investasi, lapangan kerja, dan citra global. Inilah fase ketika istilah startup nation mulai naik tingkat menjadi scale-up nation. Pada 2024, laporan Israel Innovation Authority mencatat sektor high-tech menghasilkan sekitar 17% dari PDB Israel. Angka ini penting karena menunjukkan teknologi bukan sektor tambahan.
ia sudah masuk ke jantung ekonomi. Pada semester pertama 2025, sektor ini mempekerjakan sekitar 403.000 orang, atau lebih dari 11% tenaga kerja Israel. Pada periode yang sama, high-tech menyumbang sekitar 57% ekspor Israel, angka tertinggi yang pernah dicatat. Gambaran ini membuat posisi Israel terlihat berbeda. Negara kecil itu tidak menjual minyak sebagai senjata ekonomi utama. Mereka menjual perangkat lunak, teknologi cyber, alat medis, sistem pertahanan, pertanian presisi, kecerdasan buatan, dan berbagai solusi digital. Produk seperti ini tidak membutuhkan wilayah luas untuk diproduksi, tetapi membutuhkan riset, talenta, jaringan, dan keberanian masuk ke pasar dunia. Pada 2025, pendanaan swasta untuk teknologi Israel dilaporkan mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS. Yang menarik, jumlah putaran pendanaan justru turun menjadi 717, terendah dalam satu dekade. Sekilas ini terlihat seperti perlambatan, tetapi nilai uang yang masuk justru naik. Artinya investor semakin selektif. Mereka tidak sekedar mengejar banyak perusahaan kecil, melainkan memilih perusahaan yang matang, kuat, dan siap tumbuh lebih besar. Perubahan itu terlihat dari transaksi raksasa di dunia cyber. Pada 18 Maret 2025, Google mengumumkan kesepakatan membeli Wiz senilai sekitar 32 miliar dolar AS. Lalu pada 11 Maret 2026, akuisisi itu dinyatakan selesai, dan Wiz masuk ke Google Cloud sebagai bagian penting dari keamanan cloud dan kecerdasan buatan. Tidak lama sebelumnya, perhatian global juga tertuju pada CyberArk. Pada 30 Juli 2025, Palo Alto Networks mengumumkan kesepakatan membeli CyberArk dengan nilai sekitar 25 miliar dolar AS. Kemudian pada 11 Februari 2026, proses itu resmi selesai. Dua transaksi ini memperlihatkan bahwa teknologi Israel sudah masuk ke level strategis, bukan hanya dipakai di dalam negeri, tetapi diburu perusahaan global yang sedang berebut posisi dalam keamanan digital masa depan. Arah itu semakin terasa ketika dunia memasuki era AI. Perusahaan besar membutuhkan perlindungan cloud, identitas digital, dan sistem keamanan yang bisa membaca ancaman otomatis. Bagi ekosistem Israel, kebutuhan ini membuka ruang lanjutan karena pengalaman cyber mereka bertemu langsung dengan kebutuhan pasar global. Namun kekuatan ini tetap punya tekanan. Sejak 2023, pertumbuhan tenaga kerja high-tech mulai melambat. Pada semester pertama 2025, jumlah pekerja riset dan pengembangan juga dilaporkan turun. Perang, politik, persaingan talenta, dan ketidakpastian ekonomi membuat ekosistem Israel tidak berjalan tanpa hambatan. Tetapi justru di titik inilah daya tahan sektor teknologi Israel terlihat. Modal global tetap masuk, perusahaan besar tetap membeli, pusat riset tetap berjalan, pasar luar negeri tetap menjadi tujuan utama. Dari sinilah pengaruh Israel terasa jauh melampaui ukuran wilayahnya. Kekuatan itu bergerak lewat kode, data, paten, laboratorium, jaringan investor, dan produk yang masuk ke perusahaan global. Maka ketika dunia melihat Israel hanya dari perang, ada mesin lain yang bekerja lebih senyap. Mesin itu membuat negara kecil ini tetap diperhitungkan karena teknologinya telah menjadi bagian dari ekonomi modern dunia. Dari perjalanan panjang ini, kita bisa melihat satu hal yang menarik. Israel tidak membangun kekuatan teknologinya dari kondisi yang mudah. Justru dari tekanan, ancaman, tanah yang terbatas, pasar yang kecil, dan kebutuhan untuk terus bertahan, lahir sebuah ekosistem yang membuat dunia menoleh. Teknologi bagi Israel bukan sekedar bisnis. Ia menjadi cara untuk bertahan, bersaing, dan tetap diperhitungkan di tengah perubahan dunia. Dari irigasi tetes, keamanan cyber, sistem pertahanan, sampai kecerdasan buatan, semuanya menunjukkan bagaimana keterbatasan bisa berubah menjadi kekuatan besar ketika dikelola dengan strategi, riset, dan keberanian melihat pasar global. Dan inilah yang membuat kisah ekonomi Israel begitu menarik. Negara kecil ini membuktikan bahwa di era modern, ukuran wilayah bukan satu-satunya penentu pengaruh. Kadang, ide yang kuat bisa membuat sebuah negara kecil terdengar jauh lebih besar di panggung dunia. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.